Bagaimana euforia retret yang saat ini berjalan dan yang nanti juga akan diikuti oleh para wakil kepala daerah. Kita sudah bergabung malam hari ini dengan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Pak Hariko Wibawa. Selamat malam, Hariko. Selamat malam, Mbak Abdel sama Mbak Andre sama Mas Abdel. Iya, Ya. Mbak Abdel dan Cing Audrey juga boleh. Iya. Oke, ada juga ini wakil wali kota Tasikmalaya, ada Kang Diki Chandra. Malam, Kang. Malam kan? Selamat malam juga, Ode dan Kang Abdel. Ya. Oke, kita langsung ke Kang Diki. Kang Diki katanya udah siap-siap, udah mau berangkat dari sekarang. Enggak lah, saya masih jadi PLH dulu di sini. Ini hari kedua saya juga baru sampai rumah. Ya, pasti tetap menjalankan tugas saya menjadi pengganti Pak Wali yang sedang retret. Berarti Kang Diki ini nanti ikut di 2 hari terakhir, 27-28. Itu berarti langsung dong Ya. dari... Betul, insya Allah nanti tanggal 27 mungkin berangkat, 28 saya akan hadir di sana. Walaupun tidak ikut retretnya, tapi saya sangat mendukung sekali programnya karena memang kemarin aja latihan saya banyak sekali pertemuan-pertemuan yang luar biasa, ketemu dengan para kepala daerah yang lain. Jadi kemungkinan untuk melakukan G2G dengan pemerintah kabupaten kota lain sangat besar, bagus. Karena waktu saya dulu masih menjabat nggak ada kesempatan ini. Ini jadi hal yang luar biasa yang mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk banyak kepala daerah. Iya. Kang Diki, siapa yang paling Kang Diki ingin ditemui nanti kalau misalnya memang ketemu di Magelang? Dan kerjasama apa yang ingin dilakukan oleh Tasik ya sama G2G sama Tasik ya. Sebetulnya di luar dugaan kemarin sudah ketemu dengan Wali Kota Bogor yang menceritakan tentang beberapa kasus yang harus dikerjakan dan sudah dikerjakan. Kita dapat ilmu baru juga, ternyata oh iya saya belum pernah bikin itu. Ketemu masalah pramuka, masalah kenakalan remaja, ternyata ada beberapa hal dari obrolan itu yang ternyata bisa kita saling share satu sama lain antar kepala daerah, dan ini hal yang sangat positif sekali dan belum pernah saya rasakan ketika saya jadi pejabat zaman dulu. Zaman dulu ketika jadi pejabat saya masih agak gelap nih untuk bisa melakukan G2G dengan pemerintahan kabupaten kota lain. Sekarang saya rasa kita lebih optimis untuk bisa melakukan G2G, terutama untuk wilayah Priangan Timur, Garut, Kabupaten Tasik, Ciamis, Pangandaran, Banjar, dan sekitarnya. Ya, berarti Kang Diki nggak kapok ya kalau di masa yang lalu itu mengundurkan diri, kalau sekarang sampai selesai masa bakti ya? Insya Allah, Pak Abdel. Ya. Kang Diki, jadi berarti nanti ini berangkat dari tanggal 27, itu langsung dari Tasik nih, langsung ke Magelang itu? Kemungkinan langsung dari Tasik, sekitar 4 jaman lah kurang lebih insya Allah. Nggak mampir-mampir dulu? Beli oleh-oleh gitu? Ya mampir dulu gitu kan. Tapi kita ngecek dulu kalau misalnya ada lewat laut ada. Cuman laut nggak ada sih, nggak ada laut, jadi lewat darat aja lah. Iya, ke Magelang lewat mana? Baru sadar nggak ada laut. Iya. Iya, oke, Mas Hariko, ini kan sudah memasuki hari kedua dan besok akan hari ketiga ya. Sejauh ini responnya Pak Prabowo apa sih, terutama dengan masih ada 47 kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum ikut nih bergabung ke Akmil? Ya, terima kasih Mas Abdel sama Mbak Andre. Jadi kalau pesan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto terkait acara retreat ini, yang pertama sudah selaras ya dengan yang sering beliau sampaikan. Pertama, syarat utama kebangkitan Indonesia ini adalah kerukunan para pemimpin. Persatuan, karena kita ini 1.340 suku bangsa, ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran, ada 38 provinsi, 514 kota kabupaten, banyak sekali. Kita sangat amat beragam. Jadi persatuan dan kerukunan itu kalau kita lihat tadi pagi acaranya sangat terlihat ya waktu senam tadi. Kemudian Presiden juga mengatakan tidak ada negara yang sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Nah, retreat kepala daerah ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi seluruh kepala daerah untuk memastikan jadi 1.300 triliun uang rakyat dalam APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah itu benar-benar dikelola dengan benar dan tepat sasaran.
Jadi kalau kita lihat di data di KPK sepanjang 2004 sampai 2024 itu KPK telah menangani 618 Oke. kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kota dan Tapi kabupaten. Mas Hariko, ini apakah juga ada respon sebenarnya dari Pak Prabowo terkait dengan 47 kepala daerah dari PDIP nih yang sampai dengan sekarang belum ikut juga, ikut akmil? Ya, per hari ini Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, belum memberikan respon dan kita tunggu. Sejauh ini sudah ditanggapi oleh Bapak Prof. Tito sebagai Mendagri dan Kang Bima sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Ya, apakah dari pihak istana juga ada kontak dengan PDIP atau memang semua diserahkan ke Kemendagri, Mas Hariko? Ya, Mendagri sudah mewakili Bapak Presiden. Artinya beliau sebagai penanggung jawab dalam acara retreat kepala daerah di Magelang ini sebagai penyelenggara adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian Lemhanas dan juga Akademi Militer. Ya. Kang Diki, Yoi. tanggal 28 kan ketemu dengan berbagai macam bupati dan gubernur gitu. Yang paling ingin didapatkan dari pertemuan itu apa sih sebenarnya, Kang Diki? Kalau saya khususnya Kota Tasikmalaya yang paling utama pertama yang paling ingin dilakukan, karena Tasik adalah PKWP Pusat Kegiatan Wilayah Periangan Timur dan Pangandaran, tentunya Periangan Timur ini yang paling utama ingin saya bertemu dengan para kepala daerahnya diharapkan, dan sudah bertemu kebetulan, dan saya juga ingin tentunya ketemu dengan Pak Gubernur juga nantinya untuk merekatkan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa bertemu dengan seperti contoh kecil kemarin pertemuan dengan dari Papua yang insya Allah akan juga melakukan kunjungan dan obrolan-obrolan santai ketika latihan. Jadi kebayang pelatihan aja sudah mendapatkan satu pertemuan yang memberikan aura positif, apalagi yang melakukan retreat. Saya rasa Pak Wali akan lebih banyak lagi kesempatan untuk bisa bertemu dengan beberapa kepala daerah yang memungkinkan untuk bisa dilakukan G2G, government to government, untuk beberapa hal terkait keberlangsungan daerah masing-masing yang bisa dikerjasamakan. Ya, kemarin kita juga dengar katanya Kang Diki agak gemeteran waktu salaman sama Pak Prabowo saat pelantikan. Kenapa gemeteran, Kang Diki? Kebetulan sama istri juga gemeteran. Takut dimarahin ya, Kang? Ya, enggak sih. Kebetulan istri saya sangat ngefans banget sama Bapak Presiden, jadi istri saya yang gemeteran dan saya juga gemeteran. Iya. Jadi ikut istri aja ya, karena istri gemeteran ya sebagai suami juga harus ikut gemeteran gitu. Ya, memang kelupaan makan juga sih. Kang, itu kalau kemarin kita wawancara. Ini salah satu yang paling utama, yaitu kebanggaan kita. Memang ini pertama kali untuk para kepala daerah. Ya. Kita dilantik langsung oleh Bapak Presiden, ini satu hal yang luar biasa. Artinya suntikan spirit atau semangat itu menjadi hal yang luar biasa. Apalagi untuk teman-teman wali kota, bupati dan gubernur yang sekarang retreat, saya rasa akan bertemu dengan Pak Menteri, dengan yang lain-lainnya, ini satu hal yang luar biasa. Saya termasuk yang agak sedikit pesimis terhadap pembangunan. Karena apa? Karena kadang-kadang kita terpisah. Dengan menyatunya ini, saya langsung berpikir bahwa ya sama seperti sapu lidi kalau cuma satu ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau menjadi satu kesatuan akan menjadi kuat untuk menyapu bersih hal-hal yang kotor. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini akan terus berlanjut, dan saya yakin semua para wali kota bahkan para wakil ini sebenarnya agak sedikit cemburu. Kita juga pengen retreat seperti para kepala daerah, tapi kami sadar bahwa waktu, efisiensi dan segala macam ya kami terima. Yang penting para pemimpin kami, yaitu wali kota, gubernur dan bupati, mendapatkan pembekalan yang mumpuni untuk wilayah masing-masing. Kembali lagi ke soal retret nih, Mas Hariko. Ini kan Pak Prabowo rencananya di akhir ya, betul nggak? Di hari terakhir akan memberikan pembekalan sekaligus juga penutupan? Ya, benar Mbak Andre. Iya, itu materi apa yang kira-kira akan dibawakan oleh Pak Presiden? Ya, Presiden akan berbicara secara umum 3 hal tadi yang kalau kita lihat ya. Namun detailnya nanti tentu kita akan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Presiden. Namun selama ini Presiden selalu menyampaikan
pentingnya kerukunan antar para pemimpin bangsa, kemudian pentingnya pemerintahan yang bersih, kemudian pentingnya efisiensi anggaran, kemudian pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat. Itu yang selalu beliau sampaikan. Adapun nanti kita tunggu apa yang disampaikan oleh Presiden. Namun menyambung Kang Diki tadi, itu kami sangat setuju. Memang kita ada kendala untuk berkomunikasi dengan orang yang belum pernah kita berjabat tangan atau bertatap muka. Nah, di retreat kepala daerah di Magelang ini saya mau cerita sedikit. Jadi kemarin sore kami itu kan kebetulan berada di pintu pas masuk kedatangan ibu dan bapak kepala daerah itu. Ya. Jadi yang membuat kami terharu adalah yel-yelnya itu. Jadi ketika ada yang meneriakkan selamat sore, lalu seluruh kepala daerah itu meneriakkan kompak, solid, bersatu untuk rakyat Indonesia. Bersatu untuk rakyat Indonesia. Jadi kalimat itu yang membuat kita sangat terharu. Karena ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sejak ada negara kita, di mana para kepala daerah berkumpul di tengah lapangan. Kemudian ini juga sangat sesuai tadi yang kami sampaikan dengan pesan dari Presiden, agar para pemimpin ini rukun. Karena syarat kita bisa bangkit ini ya persatuan dari para pemimpin ini. Jadi kalau di lokasi memang kita sangat merasakan ya, ada yang suasananya ya seperti ada yang berkobar-kobar gitu. Jadi semangatnya luar biasa. Dan itu Jadi, juga barengan ya, namanya- malam hari ini nginepnya di tenda barengan juga ya, tidak hanya satu Ya. kepala daerah aja ya. Bahkan kami melihat para kepala daerah itu antri saat pertama kedatangan itu ke toilet, ada gubernur, gubernur B, kemudian berbaris dengan rapi, kemudian menyanyi bersama-sama di lapangan, istirahat ya, bersama-sama di tenda, dan yang paling penting itu saling bertegur sapa, kemudian berbagi pengalaman ya tentang bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan ini semua terjadi dalam retreat kepala daerah atau pembekalan kepala daerah di Magelang, yang ini sudah masuk hari yang kedua. Nah, kaitannya dengan yang disampaikan Kang Diki tadi, ini baru akan terjadi ketika baru akan dirasa penting ketika kita mulai bicara program bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana ketika terjadi intoleransi, bagaimana misalnya terjadi bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi. Jadi modal perkenalan, modal pernah bersalaman, ngobrol, itu sangat penting bagi para pemimpin daerah. Karena memang tadi hari ini itu kalau kita lihat, hari ini kan mulai kegiatan itu jam 5.30 ya. Dan ibadah, kemudian senam bersama, dan ada musik, ceria, kemudian para kepala daerah itu langsung berinteraksi. Dan di lapangan itu sendiri langsung tadi terlihat ada gubernur yang mengumpulkan bupati dan wali kota di daerahnya. Kemudian menurut Prof. Tito, tadi beliau menjelaskan, karena beliau sudah cukup lama jadi Mendagri, tanpa ada kegiatan ini, beliau pernah menemukan ada gubernur yang sama sekali selama setahun, bahkan hampir 2 tahun tidak pernah kumpul dengan bupati dan wali kotanya. Wah, ini Karena jadi ajang ya berbagai berarti macam. ya. Oke. Ya, nah kemudian itu juga ditekankan sama Pak Mendagri. Kemudian ada pesan Presiden yang juga tadi disampaikan terkait dengan kebersihan, agar seluruh daerah di Indonesia, utamanya terkait dengan toilet umum, di sekolah, di bandara, di terminal, sudah harus mulai bersih-bersih. Ini kaitannya juga dengan kelestarian lingkungan gitu. Oke. Ya, kembali ke Kang Diki. Kang Diki, persiapan apa aja yang sudah disiapkan? Mungkin dapat bekal dari istri, bawa minyak angin atau apa nanti buat tidur di tenda di sana, Kang Diki? Enggak bawa apa-apa sih. Istri saya bawain nasi timbel doang. Sama pesan setia. Kan ada makanan di sana, Kang. Kenapa? Ada makanan di sana. Oh, saya emang lagi jaga badan. Oh, Jadi kata istri saya, diet ya Pak, gitu kan. Memang kondisi ranjang lagi tidak baik-baik saja. Jadi curhat dong. iya, kalau keberatan Ya. maksudnya ranjangnya bisa ambruk. Iya. Enggak ada pesan apa-apa Bang Abdel. Jadi pesan istri saya sih ya, alhamdulillah istri saya, ibu saya sama pesannya bahwa
Hari ini harus disadari bahwa kita bekerja untuk rakyat, jangan sampai kita terlalu berbangga diri dengan jabatan, karena pada akhirnya ini semua juga milik Allah. Itu yang paling utama, makanya program ini asli, saya sih lihat sendiri kemarin ketika latihan, hal-hal yang bisa memanjakan para kepala daerah bisa jadi hilang, karena beberapa dari kita harus latihan baris berbaris, dari seolah-olah dari nol lagi. Ini hal Itu yang sempat luar biasa, karena- encok nggak, Kang? Oh, gitu. Sempat encok gitu kan, Saya itu kan nggak zaman dulu tuh. Waktu SMA, SMP tuh latihan baris berbaris. Oh iya, enggak dong. Saya kan kuat gitu kan. Cuman saya dibawa ambulan aja kemarin. Encok enggak tapi pingsan. Nah, Ya. tapi benar, ini benar asli. Jadi ketika kita jalan tuh saya lihat, saya sadar betul karena saya pernah ngalamin banyak kemanjaan-kemanjaan yang didapatkan oleh para kepala daerah dengan Oke. kekuasaannya dan kedudukan. Program ini justru bisa sedikit Iya. banyak ya mengikis ego para kepala daerah dan menyadarkan para kepala daerah untuk bisa bekerja sama, balik lagi ke Pancasila tadi, Persatuan Indonesia, dan yang paling utama adalah sadar bahwa kami ini bekerja bukan untuk diri kami dan kesombongan kami, tapi untuk rakyat. Itu yang paling utama. Ya. Sama seperti Dan tadi. mudah-mudahan lah ada program juga untuk wakil, termasuk Pak Hariko ya, mudah-mudahan ada 2 hari program kan juga terakhir. untuk para Iya. wakil nantinya gitu kan. Iya, wah terima kasih ya Kang Diki, Mas Hariko. Sama-sama. Terima kasih juga karena Mas Hariko ini udah beberapa hari juga di Magelang ikut Akmil juga. Ya, terima kasih, sehat selalu. Ya, ditunggu di Magelang. Sama-sama. Siap. Oh, Ya. berarti jadi kepala daerah dong. kalau Enggak, udah yang gitu. ditunggu Kang Diki. Oh Kang Diki, masalah. Gue tadi udah GR, jangan-jangan gue dipanggil ya.